22. Pribumi akibat dilindas oleh krisis Malaysia. Misalnya, Bung Karno mengutip pemberitaan Pewarta Daily, 7 Desember 1932, Danu, 2018 sedih, di kota sering ada orang yang menampar pintu bui, minta dirawat di bui saja, sebab merasa tidak kuat sengsara. Di bui masih kenyang makan, sedang di luar belum tentu sekali sehari. Bung Karno menceritakan, penghasilan dari perusahaan-perusahaan sangat kecil. Di desa dan di kampung-kampung penghasilan mereka sudah turun antara 40-70%. Akibatnya, banyak orang yang gelap mata melakukan kejahatan. Danu, 2018. 5. Kondisi pelayanan publik Indonesia saat ini 77 tahun Indonesia merdeka, kondisi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sudah mulai mengalami banyak perbaikan walau masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Masyar, 2011, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, yaitu 1. Kurang responsif, 2. Kurang informatif, 3. Kurang aksesibel, 4. Kurang koordinasi, 5. Birokratis, 6. Kurang mau mendengar. Keluhan saran aspirasi masyarakat, dan 7. Inefisiensi. Menurut Asropi, 2008, persoalan utama dari pelayanan publik adalah permasalahan sumber daya manusia, SDM, yang diantaranya adalah menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, serta sistem yang menjadi faktor penentu kinerja birokrasi pemerintahan yang masih belum memuaskan. Data-data tersebut harus bisa baca bukan hanya sekedar informasi, tapi harus bisa mulai disadari bahwa sebagai ASN dan dalam konteks pelatihan ini Anda akan menjadi pimpinan sebuah unit atau satuan tugas, yang dapat melakukan perubahan terhadap kualitas layanan yang dilakukan. Tanpa semangat ini, negeri ini tidak akan dapat keluar. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 23. Dari mental layanan, kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah. Pada konteks akuntabilitas, mental ini akan menjaga kesadaran kita sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab secara sistem kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kita untuk dapat memberikan layanan yang terbaik. Pada konteks integritas, moralitas kita sebagai ASN, terlebih sebagai pemimpin, akan menjadi benteng terakhir untuk kita bisa selalu melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan melakukan yang terbaik di setiap saat. 6. Latihan untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN, semboyan negara, dan konsepsi strategis nasional. Silahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Analisis masing-masing keteladanan dari pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi persamaan di antara para pahlawan kemerdekaan Indonesia tersebut? B. Sikap seperti apa yang diperlukan untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika di era saat ini? 7. Rangkuman. A. Ambtenaar atau posisi pegawai negeri sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia hingga sekarang merupakan dambaan setiap orang. Bahkan pada masa itu barang siapa yang bekerja sama dengan Belanda akan mendapat keuntungan. Akan tetapi tidak semua pegawai negeri pada masa itu terbuai dengan posisi dan kemakmuran yang mereka dapat. Hair Muhammad Mangoendi Projo merupakan salah satu ambtenaar yang memiliki posisi strategis di pemerintahan, namun beliau lebih memilih. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 24. Keluar dan berjuang bersama rakyat untuk ikut merebut kemerdekaan Indonesia. B. Emir Syarifuddin Prawira Negara mengambil keputusan untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia bersama dengan Gubernur Sumatera Barat ketika itu, walaupun beliau tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Presiden pertama Bung Karno karena stasiun radio kala itu dibakar oleh Belanda. Keputusan ini diambil karena melihat kondisi darurat Indonesia yang disebabkan oleh agresi militer Belanda demi mempertahankan kedaulatan negara. C. Sebagai pemimpin, Anda memiliki peluang untuk dapat membuat perubahan kualitas layanan publik yang saat ini masih belum maksimal. Mentalitas ASN baru dari core value ASN yang baru menuntut Anda dapat melayani dengan sepenuh hati. 8. Umpan balik dan tindak lanjut. Apakah saudara sudah mengerjakan evaluasi di atas? Jika sudah berarti saudara sudah dapat memahami sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN, semboyan negara, dan konsepsi strategis nasional. Jika
Saudara belum mengerjakannya, sebaiknya pelajari kembali materi tersebut. C. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. 1. Indikator keberhasilan memahami visi dan tujuan negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta jiwa, semangat, dan nilai pembukaan UUD NRI tahun 1945. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 25. Serta menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. 2. Bela negara dalam konstitusi sebagian masyarakat Indonesia memiliki stigma bahwa bela negara sama dengan wajib militer, Darmawan, Basarnas dan bela negara, 2015. Di dalam UUD NRI tahun 1945 dahulu meletakkan bela negara di bawah bab mengenai pertahanan negara. Namun dengan kesadaran perkembangan bentuk dan sifat ancaman yang makin beragam, maka UUD NRI tahun 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata. Profesor Cecep Darmawan, 2019, berpendapat bahwa spektrum ancaman terhadap NKRI saat ini semakin meluas, oleh karena itu jenis ancaman saat ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Implementasi bela negara dijabarkan melalui UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tepatnya pada Pasal 9, bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa upaya bela negara bukanlah upaya pada ranah militer semata, namun menjadi tugas seluruh komponen bangsa sesuai keahlian profesi masing-masing dimanapun mereka berada. Ancaman yang jenisnya beragam membutuhkan berbagai macam pula keahlian, kemampuan untuk dapat mengatasinya. Ancaman di bidang pangan memerlukan peran ahli gizi dan para petani. Ancaman Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 26. Siber memerlukan peran ahli-ahli komputer yang mumpuni. Ancaman ekonomi harus dihadapi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh dan nasionalis. Sebagai contoh nyata, saat Indonesia membutuhkan evakuasi terhadap korban kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 rute Surabaya-Singapura, Badan SAR Nasional, Basarnas, hadir untuk memenuhi panggilan tugas tersebut, bahu-membahu bersama seluruh elemen pemerintah pusat, TNI, Polri, Pemda, dan elemen masyarakat. Meski medan lautan dan cuaca yang ekstrim memberikan berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang dan ketangguhan Basarnas menjalankan tugas dengan segenap keterampilan dan kemampuannya. Darmawan, Basarnas dan Bela Negara, 2015. Perubahan letak amanat bela negara di dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang kini berada di bawah bab hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa bela negara terlebih dahulu merupakan hak rakyat sebagai penguasa negara dan harus mendayagunakan segenap keahlian dan profesi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang semakin beragam. Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih dinyatakan berlaku saat ini, bahwa bela negara terlebih dahulu diatur di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Baru setelah itu bela negara diamanatkan di dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi. Bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai UU yang lain seperti UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh sebab itu, Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 27. Pandangan maupun kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan hanya tidak tepat,
melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan real dan yuridis bahwa bela negara tidak boleh dan tidak akan mampu mengatasi dinamika ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan dengan cara-cara militer. 3. Teladan bela negara. Tidak semua Ambenaar mampu melihat penderitaan rakyat yang demikian ini. Sebagai contoh, Hair Muhammad Mangoendi Projo, residen Lampung yang pertama lulusan Osvia tahun 1927, sebenarnya bisa hidup berkecukupan dengan menjadi pamong praja, wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana di Jombang, Jawa Timur. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, ia memilih untuk menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota pembela tanah air, PETA, pada tahun 1944 dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memimpin TKR dan Pemuda Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda yang membonceng tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945, Subhaniyeh. 2017, kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menimbulkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan bangsa dan negara dari Tuhan Yang Maha Esa dan memompa semangat segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia untuk turut membela negara dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal itu yang membuat kaum wanita di Malang, Jawa Timur ikut berjuang sejak pertempuran Surabaya sampai dengan perang gerilya di wilayah Karesidenan Malang. Mereka giat mengurus jenazah-jenazah korban pertempuran, memberikan bantuan perawatan kepada korban perang yang terluka, dan giat di dapur umum. Para kaum wanita yang ikut pertempuran juga menjadi kurir untuk Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 28. Menyampaikan informasi dari kesatuan ke kesatuan lainnya, serta menjadi mata dan telinga gerilyawan, sehingga sangat menguntungkan untuk menghindari pendadakan serangan pasukan Belanda. Beberapa anggota seksi wanita yang gugur semasa Perang Kemerdekaan antara lain Kurnia, yang gugur di daerah Kesamben. Atas jasa-jasa yang mereka sumbangkan kepada bangsa dan negara, mereka oleh pemerintah telah dianugerahi bintang gerilya. Saat tiba pengakuan kedaulatan, berbagai tugas telah menanti mereka kembali sebagai karyawati dan ada yang menjadi guru, Lelono, 2018. Selain dari kalangan masyarakat dan pegawai biasa seperti yang diceritakan sebelumnya, kalangan pejabat tinggi setingkat menteri sekalipun, sangat banyak teladan yang bisa kita ambil, di antaranya adalah Emer Syafruddin Prawira Negara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan beliau adalah kesadaran untuk berkorban melampaui panggilan tugas demi tegaknya NKRI yang sedang terancam bahaya. Pada saat Emer Syafruddin Prawira Negara menjabat sebagai menteri Kemakmuran pada tahun 1947 terjadilah agresi militer II. Pada masa ini terjadi krisis pemerintahan saat kota Yogyakarta diserang Belanda. Dalam keadaan genting seperti ini Bung Karno dan Bung Hatta memberikan mandat kepresidenan melalui telegram yang ditujukan kepada Emer Syafruddin Prawira Negara. Sebenarnya Emer Syarifuddin tidak pernah menerima mandat secara langsung dari Presiden Soekarno, karena kantor radio yang ada saat itu bertugas memberikan telegram kepada beliau dihancurkan Belanda. Oleh karena demi mendengar berita penyerahan mandat tersebut, Syafruddin yang tengah berada di Bukit Tinggi berinisiatif untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan keputusan yang diambil bersama dengan TM Hasan, Gubernur. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 29. Sumatera pada saat itu. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang berada dalam kondisi bahaya. Maka dari itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, berdiri pada 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949, Nabihah, 2015. Dalam konteks dewasa ini, apa yang dilakukan Emer Syafruddin Prawira Negara merupakan teladan dalam mengatasi ego sektoral dan pengotak-ngotakan birokrasi yang semakin lama cenderung semakin menguat. Dikala beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, beliau tidak segan untuk mengambil mandat sebagai presiden dengan segala risikonya. Jika beliau mengedepankan egonya yang pada saat itu hanya bertugas sebagai pembantu presiden, bisa saja beliau menolak mandat tersebut. Ego sektoral muncul karena adanya kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu. Ego sektoral dipicu untuk menguntungkan kelompoknya sendiri dan cenderung mengabaikan
Masalah pihak lain. Kasus-kasus ego sektoral yang dalam skala besar merugikan negara ini antara lain kasus bailout Bank Senturi yang melibatkan golongan tertentu, kasus makelar pajak oleh Gayus Tambunan, kasus suap jaksa Oerip S dan Artalita S, dan lain sebagainya. Pengotak-ngotakan birokrasi juga dapat terjadi di internal suatu lembaga atau organisasi. Contohnya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Karena suatu pekerjaan dianggap tidak penting dan menyangkut divisi lain, maka pekerjaan tersebut dapat ditunda. Karena sudah terlalu lama ditunda akhirnya dilupakan. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah mendapatkan kedaulatannya kembali sebagai negara yang merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingatinya sebagai hari kemerdekaan yang selalu. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 30. Diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih di semua instansi pemerintahan. Di balik kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 74 tahun masih banyak kita temukan pedagang yang mencari penghidupan dengan menjajakan bendera merah putih dengan berbagai bentuk untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita tersebut. Apakah kita benar-benar merdeka dari kesulitan? Selain kebebasan mengibarkan sangsaka merah putih, berkah kemerdekaan tidak lepas dari digalinya kembali Pancasila serta kelengkapan dalam bentuk lambang negara Raja Wali Garuda Pancasila atau disingkat Garuda Pancasila saja. Ia adalah Sultan Hamid Al-Qadriye dari Tanjung Pura atau yang biasa dipanggil dengan Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang negara kita dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya Sidang Kabinet Indonesia Serikat, ET, 2018. Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur penggunaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43, 1958. Pada lambang Garuda Pancasila terkandung nama dan simbol Pancasila itu sendiri. Adapun penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, yang berlangsung pada 29 Mei, 1 Juni 1945 untuk membicarakan mengenai dasar negara, Saifuddin, 2003. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, 1986. Di dalam Peraturan Presiden, Perpres, No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dijelaskan pula bahwa kesatuan proses lahirnya Pancasila meliputi rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Insinyur Soekarno. Rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 31. Salah satu hal penting yang perlu dicamkan baik-baik terkait Garuda Pancasila adalah kenyataan bahwa Pancasila itu sendiri telah berusia ratusan tahun sebelum digali kembali oleh Bung Karno. Kata Pancasila diambil dari Kitab Negara Kertagama karangan MPU Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit, Warta, 2017. Sementara Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat oleh Garuda Pancasila sebagai semboyan bangsa dan negara kita, diambil dari Kitab Sutasoma karangan MPU Tantular, Lestari, 2015. Kitab Sutasoma digubah oleh MPU Tantular pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Pursika, 2009. Kitab Sutasoma mengajarkan kehidupan bertoleransi dalam keberagaman yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha dapat hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Kedua agama tersebut memang berbeda secara substansi akan tetapi memiliki satu muara yang sama, yaitu kebenaran, Pursika, 2009. 4. Sikap nasionalisme dan keberagaman. H.S. Dillon, seorang Sikh keturunan India berkebangsaan Indonesia, yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian pada tahun 2001, selama 5 tahun ia juga tergabung dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Mendapatkan tanda kehormatan jasa bintang Mahaputra Utama dari Presiden RI di tahun 2015, Yasmin, 2019. Beliau berlatar belakang sarjana pertanian sebagai bentuk keberpihakannya terhadap buruh tani dan perkebunan.
Beliau sering menghela napas panjang melihat nasib para petani yang bekerja habis-habisan, namun tetap menderita. Oleh karena itu beliau mendalami ilmu pertanian hingga tingkat doktoral di Amerika untuk membuat kebijakan. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 32. Kebijakan yang memihak kepada para petani, Zulfaroh, 2019. HS Dillon sangat berjasa dalam membela hak-hak asasi manusia bagi kaum tertindas, terutama para buruh tani yang dianggap berperan besar dalam penyediaan pangan bagi rakyat Indonesia. Dikutip dari tulisannya pada situs kompas.com, diakses, Februari 2022, masih ada pejabat jujur. Jaya Suprana menceritakan sikap almarhum Sophan Sophiaan, seorang aktor dan juga anggota DPR RI, ketika merasa gundah menerima cek kontan senilai 60 juta di laci meja kerjanya. Sophan berusaha mencari tahu ke teman-teman sejawatnya perihal cek tersebut dan selalu mendapatkan jawaban, "Sudahlah, terima saja." Di suatu hari selesai rapat, seorang temannya memasukkan uang sebesar 20 juta dengan jawaban yang sama, "Sudahlah, terima saja." Sejak saat itu, Sophan Sophiaan selalu menolak apapun di luar gaji resmi yang seharusnya ia terima. Beliau hanya menjabat 1,5 tahun, mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Namun, sebenarnya, Sophan tidak kuat berada di lingkungan kerja yang selalu tidak jujur. 5. Latihan untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai keteladanan pahlawan bangsa, memperkokoh keberagaman, dan mengenai wawasan Nusantara. Silahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Mengapa Pancasila diyakini sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia? B. Di Indonesia mengenal Jenderal Hoegeng yang diceritakan sangat jujur di beberapa kejadian. Carilah salah satu cerita kejujuran Jenderal Hoegeng, dan jelaskan pendapat Anda terkait sikap Jenderal Hoegeng tersebut. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 33. 6. Rangkuman A. Teladan yang bisa diambil dari para pahlawan. Bela negara yang para pahlawan lakukan merupakan kesadaran sendiri atas dasar cinta kepada Indonesia, sehingga mendorong para pahlawan untuk bergerak, bertindak melampaui tugas yang biasa mereka lakukan demi mempertahankan keutuhan NKRI. B. Teladan bela negara bisa dipetik dari warga keturunan HS Dillon yang mempunyai kepakaran di bidang pertanian dan HAM memberikan kontribusi terhadap dunia pertanian dan perkebunan Indonesia, serta hak-hak petani Indonesia. Sedangkan, Idjon Janbi atau Rokus Bernardus Visser, yang memiliki kepakaran di dunia militer berkontribusi memberikan ilmu keahlian pasukan khusus dan pembentukan organisasi pasukan khusus di Indonesia. C. Bela negara merupakan amanat konstitusi dan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Bela negara tidak identik dengan wajib militer, karena siapapun dan profesi apapun dapat menerapkan sikap bela negara. 7. Umpan balik dan tindak lanjut. Apakah saudara sudah mengerjakan evaluasi di atas? Jika sudah berarti saudara sudah dapat memahami dan meniru keteladanan pahlawan bangsa, memperkokoh keberagaman, dan memiliki pemahaman mengenai wawasan Nusantara. Jika saudara belum mengerjakannya, sebaiknya pelajari kembali materi tersebut. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 34. D. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. 1. Indikator keberhasilan memahami tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. 2. Tujuan negara dalam UUD NRI tahun 1945. Kehidupan yang negara yang begitu panjang dengan didiami oleh masyarakatnya akan mengalami berbagai lika-liku dengan segala problematikanya. Segala masalah tersebut ditemui dalam perjalanan menuju tujuannya. Tujuan negara bagaikan kompas yang mengarahkan perjalanan tersebut, tanpa tujuan hidup akan terombang-ambing. Negara ini bagaikan bahtera yang membawa seluruh rakyatnya menuju tujuan tersebut. Tujuan negara tertulis dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sari, 2018.
Perumusan tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan buah pikiran dari para tokoh pejuang, para leluhur negeri ini untuk memperjuangkan kehidupan generasi penerusnya, yang menjadi konsepsi kita dalam bernegara. Bapak bangsa kita, Bung Karno pernah berkata dalam salah satu pidatonya yang berbunyi, Hermawan, 2017 sedih, arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 35. Memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Berbangsa dan bertanah air memberikan kita hak dan kewajiban dalam perjuangan mempertahankan negara. Tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi juga ikut mensejahterakan rakyat dan ikut dalam ketertiban dunia. Menurut Immanuel Kant, dalam Setiawan, 2019, manusia sudah merdeka dan sederajat sejak lahir, maka dari itu keberadaan negara adalah untuk menjaga ketertiban hukum, untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh. Dalam hidup pun kita mengenal negara asing. Menurut Dante Alighieri, dalam Setiawan, 2019, salah satu tujuan negara adalah ikut dalam menjalankan ketertiban dunia. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Perpolitikan satu negara dengan negara lain akan sangat mempengaruhi dalam mewujudkan kedamaian dunia. 3. Visi negara dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Visi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu setiap insan memiliki keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu selama tidak mengganggu kemaslahatan sesama. Kemerdekaan Indonesia perlu dijaga bersama. Perpecahan hanya akan mengantarkan negara ini kepada kehancuran. Kemerdekaan menjadi syarat utama dalam berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sebagai manusia yang bebas. Kebebasan dalam Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 36. Menjalani kehidupan akan berimbas pada kegiatan perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan. Kemerdekaan tidak akan dapat dicapai tanpa persatuan. Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan sepanjang masa. Persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu pula lah yang merupakan warisan dari para founding fathers negara ini. Persatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari kepedulian terhadap sesama. Saling mengisi kekurangan, yang tidak bisa makan hari itu kita bantu untuk bisa makan. Yang sakit pada hari itu kita jenguk untuk menyenangkan hatinya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan negara Indonesia terletak pada rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena rakyat yang berkuasa, maka stabilitas negara ada pada rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera, negara bisa mengalami gejolak masalah yang besar. Hartati Sarwono, 2011. Keadilan dan kemakmuran menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Negara hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat dalam penegakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam konteksnya kepada para pejabat negara, mereka bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Itulah sikap yang memahami visi negara. 4. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, isinya, Suprapto, 2019 sedih, sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 37. Seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan yang kokoh, sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju perwujudan tujuan negara. Bila kita berpikir kebendaan, atau secara fisik, maka Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa membuat segenap orang Indonesia berdiri dalam posisi menunduk karena mereka memandang tempat mereka berpijak. Apakah benar Pancasila sebagai pijakan membuat kita tertunduk pada dasar tersebut? Padahal untuk kemajuan bangsa kita harus memandang jauh ke depan. Sebagai penjelasannya, bayangkan kita berada di tengah sebuah padang yang sangat luas. Sejauh mata memandang hingga ke tepian cakrawala di segala arah, kita memandang padang yang sama yang menjadi tempat kita berpijak. Demikianlah Pancasila sebagai dasar negara, dia menjadi tempat berpijak yang sangat luas bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berbagai keberagaman yang sangat kaya. Bung Karno pernah menyatakan pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958 di Istana Negara, Jakarta, Soekarno, 2006 sedih, National unity can only be preserved upon a basic which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara. Modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, pelatihan kepemimpinan pengawas. 38. Kekal dan abadi jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa itu sendiri. Keluasan bidang Pancasila sebagai dasar negara tersurat dalam sifat Pancasila yang sosialistis melalui sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di atas segalanya, Pancasila mengamanatkan keesaan Tuhan. Melalui sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila itu bersifat sosialis. Daripada itu, dengan adanya sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, ia jelas bersifat religius. Hal ini membuat Pancasila bersifat sosialis religius yang kesemuanya kita arahkan untuk kepentingan pembangunan nasional secara paripurna, dari sisi fisik dan spiritual. 5. Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan UUD NRI tahun 1945. Banyak orang memahami keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 melalui keberadaan rumusan Pancasila secara eksplisit pada paragraf terakhir dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut yang berbunyi, Media, 2019 sedih, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, pelatihan kepemimpinan pengawas. 39. Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada faktanya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dipersamakan dengan Declaration of Independence dari Amerika Serikat yang ditulis oleh bapak-bapak bangsa Amerika. Pada kunjungan Bung Karno ke Amerika Serikat pada tahun 1956, US Department of State, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan, Paat, 2017 sedih, for Soekarno is himself a Washington. Bung Karno disebut sebagai George Washington-nya Indonesia, karena beliau adalah bapak bangsa Indonesia dan presiden pertama Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Bung Karno meminta sesi khusus untuk dapat ziarah ke segenap makam bapak bangsa Amerika, meletakkan karangan bunga sendiri, dan mendoakan beliau-beliau tersebut. Dalam kunjungan itu Bung Karno menyampaikan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan beliau berdoa agar Tuhan yang Maha Esa memberikan bangsa Indonesia dan Amerika persahabatan terbaik yang pernah terwujud antar dua bangsa, Mapapa, 2016.
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terlihat secara tegas semenjak awal kalimat yang menegaskan bahwa, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan adalah hak. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 40. Segala bangsa. Dalam dunia internasional dikenal konsep mengenai empat kemerdekaan atau four freedoms, yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom of fair, dan freedom from one's. 2010. Kemerdekaan memeluk agama jelas tercermin di dalam sila pertama. Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan komplement bagi kemerdekaan dari rasa takut yang juga tercermin di dalam sila keempat. Hal ini juga menegaskan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Sementara kemerdekaan dari keinginan dan kebutuhan didasarkan pada sila kelima yang menjadi perwujudan cita-cita keadilan dan kemakmuran. Pancasila juga menegaskan pentingnya persatuan bangsa di dalam sila ketiga. Sementara persatuan pada tataran yang lebih tinggi yaitu persaudaraan antar manusia tercermin dari sila kedua. Kesemua ini dirangkum di dalam alinea kedua dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 melalui visi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Segenap uraian di atas menjadi bukti bahwa Pancasila adalah jiwa, semangat, dan nilai pembukaan UUD NRI tahun 1945, Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 6. Ancaman Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa asas, Taufik, 2013, yaitu A. Asas kesejahteraan dan keamanan, dua aspek yang bagaikan dua sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Keamanan negara yang baik akan memberikan dampak pada sektor ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keamanan pun harus bersifat inklusif atau menyeluruh, sehingga tidak hanya bagi sebagian segmen atau golongan, tapi harus juga dirasakan oleh semua masyarakat. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 41. B. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, serupa dengan keamanan, ketahanan nasional harus melingkupi semua aspek tanpa kecuali dan dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi. C. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar, sistem kehidupan nasional selalu berinteraksi dengan pihak manapun, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam mempertahankan kehidupan berbangsa, harus siap terhadap semua potensi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. D. Asas kekeluargaan, bahwa sejatinya, keamanan nasional bukan hanya tugas sebuah lembaga saja, tapi merupakan tugas semua unsur yang ada di negeri ini, termasuk partisipasi masyarakat. Bentuk ancaman ketahanan nasional pun telah banyak menghantam negeri, dimulai dari ancaman mengganti ideologi, radikalisme, Taufik, 2013, Wilayah Terluar, Siregar, Hairul Nur, dan kawan-kawan, 2019, Korupsi dan Kemiskinan, Syamsi RT, Moch, 2008, Korupsi dan Penegakan Hukum. Sulistiawati, Sri, dan Purba, Nelvita, 2014, hingga yang ancaman yang masih dalam proses penanganan oleh semua pihak, pandemi COVID-19, Widjojo, Agus, 2021, kesemuanya telah dan harus dilakukan dengan memperhatikan semua asas ketahanan nasional. Semua pihak harus berperan dan memberikan keadilan bagi semua unsur. Khusus pada kasus korupsi dan kemiskinan, Syamsi RT, Moch, 2008, memaparkan bagaimana korupsi dan kemiskinan telah memporak-porandakan berbagai lini kehidupan masyarakat termasuk kerawanan pangan, penurunan kredibilitas pemerintah, dan pengeroposan mentalitas pembangunan bangsa. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 42. Dalam konteks ASN, khususnya eselon 4 hingga I, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dari data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi bulan Juni 2021, gambar 1. Statistik perkara TPK, masih menampilkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Faktor mental yang tergerogoti menurut M. Samsi RT, 2008, bila sudah menjangkiti unsur pejabat dan pelayan publik, bisa menjadi ancaman ketahanan nasional.
Kesejahteraan yang seharusnya inklusif dirasakan oleh semua masyarakat, akan hanya menjadi konsumsi kelompok dan golongan tertentu saja. 7. Latihan untuk dapat memahami tujuan dan visi negara dalam keterkaitannya dengan Pancasila dan mengidentifikasi potensi ancaman ketahanan. Silahkan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Pilih salah satu kasus yang merupakan ancaman bagi tujuan dan visi negara terkait Pancasila dan lakukan analisa peran saudara sebagai ASN tingkat manajerial untuk dapat mengantisipasinya. B. Sebagai pimpinan manajerial, apa yang akan saudara lakukan bila ada kasus yang termasuk kategori ancaman nasional terkait Pancasila sebagai ideologi negara di unit saudara? 8. Rangkuman A. Tujuan negara tertulis dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 43. B. Visi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. C. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan kita yang lebih lengkap guna menggenapi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. D. Ancaman ketahanan nasional yang terjadi di negeri ini dulu mungkin hanya dibaca di buku dan modul pelatihan, tapi, beberapa tahun kebelakang, beberapa ancaman itu kita alami dan rasakan, salah satu di antaranya adalah pandemi COVID-19. 9. Umpan balik dan tindak lanjut. Sudahkah saudara menjawab semua pertanyaan di atas? Apakah saudara sudah memahami mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945? Jika sudah, maka saudara dapat melanjutkan membaca materi 4 berikutnya. Jika belum, maka sebaiknya saudara membaca dan memahami kembali materi tersebut dan menjawab pertanyaan di atas. E. Etika dan Integritas ASN. 1. Indikator keberhasilan memahami integritas dan akuntabilitas sebagai ASN dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. 2. Tantangan etika dan integritas ASN. Bacalah contoh berita berikut ini. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 44. KASN, 77 ASN dilaporkan langgar kode etik, 225 dilaporkan langgar netralitas, Kompas.com, 2021, sampai dengan 31 Mei 2021, telah terdapat 77 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam rapat dengan Komisi 2 DPR, Selasa, 8 Juni 2021. Agus menuturkan, dari 77 laporan yang diterima, 65 aduan telah selesai diproses, di mana 55 diantaranya telah diberikan rekomendasi dari ASN. Pengaduan atas 55 ASN telah diberikan rekomendasi dan 4 ASN telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran tersebut, ujar dia. Dalam materi yang dipaparkan Agus, kategori pelanggaran yang paling banyak dilaporkan ke KASN adalah terkait perselingkuhan, perbuatan sewenang-wenang, pembiaran terhadap pelanggaran, mempersulit pelayanan, dan konflik kepentingan. Peran negara dalam mengatur etika dan integritas ASN salah satunya tertuang dalam Kemenpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Harapannya, melalui aturan tersebut dan aturan-aturan sejenis lainnya dapat menjadi acuan bagi setiap ASN untuk dapat menganalisa potensi pelanggaran yang dapat dilakukan, namun, faktor individu dalam menyikapi hal yang baik dan buruk adalah domain moral yang seharusnya dipegang sebagai prinsip hidup. Shafritz et al., 2011. Peraturan dan regulasi terkait kode etik dan integritas wajib bagi seluruh ASN, karena, biasanya, ketika seseorang berusaha berpikir menyelesaikan permasalahan etik dan integritas di kehidupan sehari-harinya, dia akan menggunakan referensi yang ada di dalam pikirannya. Farrell et al., 2008. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 45.
yang mungkin didapatkan dari pengalamannya, obrolan yang didengar, informasi di sosial media, dan lain sebagainya. Bukan berarti informasi-informasi tersebut tidak benar, tapi dengan mengacu kepada aturan yang berlaku akan dapat memastikan jawaban yang benar dari permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap ASN mengetahui atau bahkan memiliki dokumen aturan terkait etika dan integritas tersebut. Terkait tanggung jawab, dimensi yang melatar belakangi usaha memenuhi tanggung jawab individu dan institusi ada dua, yaitu 1. Dimensi aturan, sebagai panduan bagi setiap unsur pemerintahan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan, dan 2. Dimensi moral individu. Sebagai ASN, Anda tidak terlepas dari kedua dimensi tersebut. Oleh sebab itu, Shafritz et al. 2011, menekankan bahwa fondasi paling utama dari unsur pegawai ataupun pejabat negara adalah integritas. 3. Integritas dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah pemerintahan sebuah negara, Matsiliza dan Zonke, 2017. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich, 2011, bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Bahkan, Anne Everett, 2016, yang berprofesi sebagai Professional Development Manager at Forsyth Technical Community College mempublikasikan pendapatnya pada platform digital LinkedIn bahwa, walaupun akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan, integritas menjadi hal yang pertama harus. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 46. Dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Menurut Matsiliza, 2013, pejabat ataupun pegawai negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan dengan etika terbaik sebagai bagian dari budaya etika dan panduan perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang baik. 4. Konflik kepentingan mengutip apa yang dikatakan KASN, Agus Pramusinto terkait pelanggaran etika yang paling banyak dilaporkan yaitu perselingkuhan, perbuatan sewenang-wenang, pembiaran terhadap pelanggaran, mempersulit pelayanan, dan konflik kepentingan, Kompas.com, 2021. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, UAP, masih satu-satu undang-undang yang mendefinisikan konflik kepentingan yang sebelumnya ada di aturan setingkat menteri, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan. Pasal 1 angka 14 UAP mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Pejabat pemerintahan yang dimaksud adalah unsur pelaksana fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di seluruh lapisan penyelenggara negara. Konflik. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 47. Kepentingan merupakan salah satu akar perbuatan korupsi walaupun dalam konteks ASN masuk ke dalam unsur nilai dasar, etika, dan kode perilaku, Kompas.com, 2021. Terminologi, konflik kepentingan, biasanya muncul di kasus tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi. Namun, terminologi ini sebenarnya banyak muncul di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, dan politik. Suap dan gratifikasi akan dapat dilihat dengan mudah bila memahami secara logis konflik kepentingan dengan referensi hukum dan peraturan yang berlaku. Bila kembali ke data gambar 1. Statistik perkara tindak pidana korupsi di atas, di mana 80% kasus TPK adalah suap menyuap, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa, PBJ, saudara harus bisa memahami logika berpikir unsur konflik kepentingan dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Untuk menguatkan pemahaman Anda terkait konflik kepentingan, silakan saudara mempelajari kembali materi-materi terkait pada tautan
Berikut infografis. https://ak.kpk.go.id/learning materials, education, infographics, definition about conflict of interests, ak, kpk, go, id, learning materials, education, infographics, definition about conflict of interest, https://ak.kpk.go.id/materi pembelajaran, pendidikan, infografis, prinsip dasar penanganan konflik kepentingan. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 48. https://ak.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola pemerintahan, infografis, tahap-tahap dalam penanganan konflik kepentingan HPS, AK, KPK, Go, ID, materi pembelajaran tata kelola pemerintahan, infografis, tahap-tahap dalam penanganan konflik kepentingan modul pengelolaan konflik kepentingan https://ak.kpk.go.id/images/tema/litbang/modul integritas, modul 7, pengelolaan konflik kepentingan, PDF https kpk go id images tema litbang modul integritas modul 7 pengelolaan konflik kepentingan PDF. Setelah selesai mengulas kembali materi terkait konflik kepentingan di atas, simaklah berita di detik.com berikut. https://news.detik.com/kolom/d-49927007/konflik-kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik news detik.com kolom D 49927007 konflik kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik diskusin dengan kelompok saudara untuk melengkapi tabel berikut. No poin-poin yang dianalisis jawaban. 1. Pihak yang potensial terlibat dalam kasus konflik kepentingan di lingkungan kerja Anda. 2. Analisis penyebab terjadinya kasus konflik kepentingan. 3. Analisis dampak terjadinya kasus konflik kepentingan. 4. Usulan solusi rekomendasi. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 49. Untuk mencegah kasus konflik kepentingan tersebut terjadi. 5. Latihan A. Sebagai pimpinan sebuah unit, saudara tentu banyak mengetahui kasus-kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku ASN di lingkungan kerja saudara. Pilihlah salah satu kasus yang pernah terjadi, lakukan analisa dengan menggunakan tabel berikut. No poin-poin yang dianalisis jawaban. 1. Para pihak yang terlibat dalam kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku. 4. Analisis penyebab terjadinya kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku. 5. Analisis dampak terjadinya kasus terkait nilai dasar, etika. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 50. Integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku. 6. Usulan solusi rekomendasi untuk mencegah kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku tersebut terjadi. 7. Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi rekomendasi tersebut beserta perannya. 8. Peran yang akan Anda pilih. B. Terkait konflik kepentingan, salah satu upaya penanganan yang dapat saudara lakukan sebagai pimpinan sebuah unit adalah dengan menerapkan kebijakan terkait kasus-kasus yang potensial dilakukan semua personil di unit saudara. Pilihlah salah satu kasus terkait konflik kepentingan yang pernah terjadi di unit saudara, dan analisa dengan menggunakan tabel berikut. No poin-poin yang dianalisis jawaban. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 51. 1. Para pihak yang terlibat dalam kasus konflik kepentingan. 4. Analisis penyebab terjadinya kasus konflik kepentingan. 5. Analisis dampak terjadinya kasus konflik kepentingan. 6. Usulan kebijakan untuk mencegah kasus konflik kepentingan tersebut terjadi. 7. Para pihak yang dapat terlibat dalam menyusun kebijakan tersebut beserta perannya. 6. Rangkuman A.
Sangatlah penting bagi setiap ASN mengetahui atau bahkan memiliki dokumen aturan terkait etika dan integritas tersebut sebagai referensi membangun logika berpikir dalam menyelesaikan permasalahan terkait etika dan integritas. B. Integritas dan akuntabilitas harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich, 2011, bahkan mengatakan bahwa sebuah modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pelatihan kepemimpinan pengawas. 52. Sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. C. Terminologi, konflik kepentingan, biasanya muncul di kasus tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi. Namun, terminologi ini sebenarnya banyak muncul di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, dan politik. 7. Umpan balik dan tindak lanjut. Sudahkah saudara memahami dan berdiskusi tentang topik di atas? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, saudara dapat mengulang untuk mempelajari kembali materi di atas. F. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. 1. Indikator keberhasilan mampu menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. 2. Etika jabatan pemerintah sebagai manusia berketuhanan. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keyakinan yang kita pegang dan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan adalah cerminan dari keyakinan yang kita pegang teguh itu. Pada tingkatan lebih besar, kita membawa tanggung jawab orang-orang tercinta dan keluarga besar. Kesalahan apapun yang kita perbuat akan berimbas kepada keluarga tercinta. Nilai dasar berkelompok tersebut adalah etika dan moral kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal dan pikiran. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 53. Dalam konteks organisasi, perilaku setiap anggota organisasi akan berimbas ke nama baik organisasi tempat kita bernaung. Setelah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, kita pun punya tanggung jawab yang lebih luas di dalam sebuah organisasi. Etika dan moral setiap anggota organisasi akan menguatkan semua unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Bisa juga kebalikannya, dengan aturan dan sistem moral dan etika yang baik, akan mendukung terciptanya nama baik organisasi. Kita wajib menjaga atau bahkan meningkatkan nama baik tersebut. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai Pancasila adalah acuan kita sebagai ASN untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Menurut Eko Prasojo, mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dalam tulisannya, seputar RUU Aparatur Sipil Negara. https://dikti12.ristekdikti.go.id/12/04/29/seputar-RUU-aparatur https://12.ristekdikti.go.id/2013/04/29/seputar-RUU-aparatur Sipil Negara oleh Eko Prasojo Kemenpan RB, Sipil Negara oleh Eko Prasojo Kemenpan RB, HTML, diakses 1 November 2021, menyatakan bahwa persoalan penyakit kejiwaan birokrasi, psychobreopatologi, pada dasarnya adalah penyakit sistem, bukan penyakit individu. Menurut Walis yang dikutip oleh Soeharyo dan Fernanda, 2003, dalam Marsuki, 2019, di setiap organisasi yang ideal atau birokrasi setiap anggotanya diharapkan 1. Bebas dari segala bentuk urusan pribadi, personality free, selain yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. 2. Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatan atau kedudukannya dalam hierarki organisasi. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 54. 3. Setiap anggota harus mengerti tugas dan menerapkan kedudukan hukumnya dalam organisasi dalam arti memahami aturan yang menetapkan kewajiban dan kewenangan dalam organisasi. 4. Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dengan kompensasi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi kerja dan kompetensi.
6. Setiap anggota organisasi diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai dengan kedudukannya, maupun tugas pokok dan fungsinya. 7. Setiap anggota organisasi wajib mendahulukan tugas pokok dan fungsinya daripada tugas-tugas lain selain dari apa yang dibebankan kepadanya oleh organisasi. 8. Setiap anggota organisasi ditempatkan dengan struktur karir yang jelas. 9. Setiap anggota organisasi harus berdisiplin dalam berperilaku kerja dalam pengawasan organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintahan, setiap unsur individu secara otomatis membawa semua faktor yang melekat padanya termasuk nama baik lembaga dan negara. Sebagai ASN dan pimpinan unit, saudara memiliki hak dan kewajiban menjaga agar semua unsur dalam unit mampu memegang teguh etika jabatannya. Berkaitan dengan jabatan pemerintahan, bacalah tautan berita berikut, https://.kompas.com/reat/2021/0191/01 kasus jual beli jabatan yang libatkan kepala daerah sepanjang 55. 2016, page all, dan cobalah analisa dengan kelompok saudara pada tabel di bawah. No poin-poin yang dianalisis jawaban. 1. Para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. 4. Analisis penyebab terjadinya kasus tindak pidana korupsi. 5. Analisis dampak terjadinya kasus tindak pidana korupsi. 6. Usulan solusi rekomendasi untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi tersebut terjadi. 7. Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi rekomendasi tersebut beserta perannya. 8 peran yang akan Anda pilih. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 56. Jabatan pemerintah takut akan Tuhannya, takut mempermalukan keluarganya, ataupun takut mencemarkan nama baik lembaga dan negaranya, tidak akan ada kasus-kasus nilai dasar, etika, dan kode perilaku ataupun TPK yang berkaitan dengan suap menyuap, gratifikasi, ataupun lainnya. Namun, hingga saat ini, kasus-kasus tersebut masih terjadi. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagai pimpinan unit, saudara harus bisa menganalisa apa yang terjadi di depan mata kepala saudara dan bertindak. Menjadi teladan dan kemampuan membangun sistem yang mendukung penerapan nilai dasar, etika dan kode perilaku adalah sebuah keharusan. Branding, bangga melayani bangsa, dengan core values, berakhlak, tidak akan tercapai bila kita tidak melakukan perubahan dari diri kita, lingkungan kerja, dan dari sekarang. 3. Gratifikasi dan layanan publik tidak dapat dipungkiri, kebiasaan memberikan hadiah atau gratifikasi di negeri ini sudah seperti budaya yang di beberapa daerah memiliki makna yang tinggi bahkan sakral. Namun, dalam konteks pejabat pemerintah sudah tidak dapat dilakukan dengan leluasa. Dalam konteks nilai barang dan uang, ataupun konteks pegawai, pejabat pemerintah, gratifikasi bisa dikategorikan sebagai gratifikasi netral dan ilegal, sehingga harus memutuskan, dilaporkan atau tidak dilaporkan. Ketika harus dilaporkan, menurut pasal 12 CUU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Anda punya waktu hingga 30 hari sejak menerimanya. Untuk mengulas kembali perbedaan hadiah dengan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 57. Gratifikasi, suap, dan pemerasan. Saudara dapat menyimaknya di video berikut, https://youtube.be/i2ynak-mjera https://youtube.be/i2ynak-mjera. Gambar 2. Data GCB tahun 2020. Hasil survei Global Corruption Barometer, GCB, tahun 2020, pada pertanyaan, alasan memberikan uang atau pemberian lain, memberikan informasi bahwa 25% alasan tersebut berasal dari pihak pemberi layanan, namun, 71% berada di pihak penerima layanan. It takes two to tango, iya, dalam kasus tindak pidana korupsi, dibutuhkan kesepakatan dua pihak. Walaupun dari data tersebut terkesan bahwa yang bermasalah adalah masyarakat penerima layanan, namun, sejatinya, dibutuhkan kesepakatan oleh pihak pembeli layanan untuk menjadi korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan sistem dan kebijakan di
Sebuah organisasi pemerintah sangatlah penting untuk memutus rantai potensi tindak pidana korupsi dengan unsur gratifikasi. Bukan sebuah proses yang mudah bila berkaca pada kebiasaan dan budaya gratifikasi yang mengakar di negeri ini, tapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 58. 4. Pelayanan publik berintegritas tahun 2021, berbagai gerai layanan publik sudah jauh berubah ke arah yang lebih baik ketimbang Oktober 20 tahun yang lalu. Sebagai contoh, pengurusan dokumen kependudukan yang dulu dilayani di tingkat kelurahan, sudah diarahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya pemindahan lokasi, sistem pun sudah meningkat lebih baik. Permohonan pergantian KTP misalnya, sudah dapat dilakukan secara daring, meminimalisir pertemuan antara pengguna dan pemberi layanan. Secara moral, pemberi layanan memiliki kewajiban memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun budaya etika dan penerapan kode perilaku yang baik yang merupakan bagian dari pilar Good Governance, Matsilisa, 2013. Gambar 3. Grafik laporan pengaduan berdasarkan substansi pengaduan. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 59. Sumber: Laporan Ombudsman RI tahun 2020 di era pandemi COVID-19, ketika berbagai bantuan sosial banyak dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, tingkat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di area sektor bantuan sosial meningkat tajam. Mentalitas pemberi layanan tanpa etika dan kode perilaku akan menghasilkan apa yang terlihat pada gambar 2. Ketika pemberi layanan tidak dapat membedakan antara benar dan salah, dapat dipastikan budaya etika dan integritas masih jauh dari harapan. Potret ini harus segera menyadarkan kita sebagai ASN untuk dapat berbuat sesuatu. Sebagai pimpinan unit yang memberikan layanan kepada masyarakat, tidak boleh menutup mata, mental personil yang selalu ingin memanfaatkan kesempatan untuk berbuat semena-mena kepada penerima layanan masih sangat tinggi. Permintaan atau pemotongan Rp10.000 hingga Rp50.000 mungkin kecil bagi pemberi layanan, tapi dalam kondisi bencana, nilai tersebut sangat besar artinya bagi penerima layanan. Apabila dikalikan dengan jumlah penerima layanan yang berjuta, nilai yang kecil itu menjadi sangat fantastis. Tanpa dasar moral dan etika yang kuat, hal tersebut adalah godaan yang sulit untuk dihindari. Mari kita analisa kasus dalam tautan berikut, https://www.antikorupsi.org/id/artikle/korupsi-pengadaan-paket sembako di Kementerian Sosial TA 2020 https www.antikorupsi, orang, ID, artikle, korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TA 2020. Diskusikan dengan kelompok saudara, dan lengkapi tabel di bawah. No poin-poin yang dianalisis jawaban. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 60. 1. Para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. 2. Analisis penyebab terjadinya kasus tindak pidana korupsi. 3. Analisis dampak terjadinya kasus tindak pidana korupsi. 4. Usulan solusi rekomendasi untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi tersebut terjadi. 5. Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi rekomendasi tersebut beserta perannya. 6. Peran yang akan Anda pilih. 5. Pelatihan A. Sebagai pimpinan tentunya saudara pernah menjalani masa sebagai pegawai lembaga biasa ataupun fungsional. Pada masa itu, kondisinya masih jauh dari apa yang saudara lihat dan rasakan saat ini. Cobalah. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 61. Mengingat kembali, kasus yang pernah saudara alami terkait etika dan integritas jabatan. Lakukan analisa kasus tersebut pada tabel berikut. No poin-poin yang dianalisis jawaban. 1. Para pihak yang terlibat dalam kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku. 2. Analisis penyebab terjadinya kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku.
3. Analisis dampak terjadinya kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku. 4. Usulan solusi rekomendasi untuk mencegah kasus terkait nilai dasar, etika, integritas, akuntabilitas, dan kode perilaku tersebut terjadi. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 62. 5. Para pihak yang dapat terlibat dalam solusi rekomendasi tersebut beserta perannya. 6. Peran yang akan Anda pilih B. Saat ini, melalui Kemenpaner B nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding aparatur sipil negara merupakan indikator bahwa ASN sedang berbenah untuk menjadi lebih baik. Menurut saudara, faktor apa yang masih sulit untuk berubah di lingkungan kerja saudara? Sebagai pimpinan unit, kebijakan apa yang akan saudara buat untuk memberikan dorongan agar permasalahan tersebut bisa lebih cepat diminimalisir atau bahkan dihilangkan? Tahapan penanganan dapat mengadopsi penanganan konflik kepentingan pada tautan https://ak.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola pemerintahan infografis tahap-tahap dalam penanganan konflik kepentingan HPS KPK Go ID materi pembelajaran tata kelola pemerintahan infografis tahap-tahap dalam penanganan konflik kepentingan ataupun bila saudara memiliki pemikiran sendiri dipersilahkan untuk menjabarkannya dalam sebuah tulisan laporan. 6. Rangkuman. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai Pancasila adalah acuan kita. Sebagai ASN untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. B. Itakes tutu tanggo, iya, dalam kasus tindak pidana korupsi, dibutuhkan kesepakatan dua pihak. Walaupun dari data GCB tahun 2020 tersebut terkesan bahwa yang bermasalah adalah masyarakat. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 63. Penerima layanan, 71% pemberian dari pihak penerima layanan, namun, sejatinya, dibutuhkan kesepakatan oleh pihak pemberi layanan untuk menjadi kasus korupsi. C. Secara moral, pemberi layanan memiliki kewajiban memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun budaya etika dan penerapan kode perilaku yang baik yang merupakan bagian dari pilar Good Governance, Matsiliza, 2013. 7. Umpan balik dan tindak lanjut. Sudahkah saudara memahami dan berdiskusi tentang topik di atas? Jika sudah, saudara dapat mengekspresikannya ajakan untuk menjadi ASN yang bangga melayani bangsa dalam bentuk status atau tulisan di media sosial, blog, ataupun video. Gunakan tanda tagar kepemimpinan asisten untuk memudahkan pencarian media ekspresi saudara. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 64. Daftar Pustaka. 1. Buku Bakri, Haji, 1970. Sistematika Filsafat. Jakarta, Wijaya. Media. 2019, UUD 1945 perubahannya. Jakarta, Penerbit Media. CIA. 2018, East Asia, Southeast Asia, Indonesia. Retrieved Oktober 15, 2019, from the World Factbook, Central Intelligence Agency, CIA https://www.cia.gov/libari/publication/the-world-factbook geos print_id html conboy k 2003. Kopassus Inside Indonesia Special Forces. Jakarta, Equinox Publishing. Farrell, O. C. Friedrich, John, Farrell, Linda, 2008. Business Ethics, Ethical Decision Making and Case. Southwestern, Cengage Learning. USA. Gibson, J. Ivanchevich, J. Donnelly, J. J. Konopaske, R. 1997. Organizations, Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta, Erlangga. Hopwood, T. Tompkins, C. 1984. Issues in Public Sector Accounting. London, Philip Allen. Jabra, J. Dwivedi, O. 1984.
Public Sector Accountability, A Comparative Perspective. Connecticut, Kumarian Press, Inc. J. M. Shafritz, E. W. Russell, Christopher P. Borick, Albert C. Haidt, 2011. Introducing Public Administration, 7th edition. Longman, Inc. Kraft, S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta, Penerbit Buku Kompas. Mardiasmo. 2002, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, N. Matanasi, P. 2019, Juni 24. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 65. Matsiliza, N. S. 2013. Creating a New Ethical Culture in the South African Local Government, The Journal of African Asian Local Government Studies, 1, 2. Patrick, Joseph A., and Quinn, John F., 2001. The Challenge of Leadership Accountability for Integrity Capacity as a Strategic Asset. Journal of Business Ethics. Keluar Academic Publisher. Netherlands Soegiono. 2012, Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya. Soekarno, I. 2006. Filsafat Pancasila menurut Bung Karno. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Soekarno. 1986, Pancasila sebagai Dasar Negara. Jakarta, Jakarta, Indonesia, Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Soekarno. Skakter, M. 2000. When Accountability Files, A Framework for Diagnosis and Action. Ottawa, Institute of Governance. Skedler, A. 1999. Conceptualizing Accountability. In A. Skedler, L. Diamond, M. Plattner, The Self-Restraining State, Power N. Accountability in New Democracies. London, Line Rienner. Publisher. Dodo, I. Hashim, M. Hafil, F. A. Gutomo, Ngarta, I. P. Chasip, A. 2019, Kewaspadaan Nasional. Jakarta, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Usmaidi. 2016, Sekolah Pangreh Praja di Banten, Osvia, 1910 hingga 1927. Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dan Banten Heritage. Widodo, J. 2011. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang, Bayu Media. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 66. 2. Artikel Jurnal Asropi, 2008. Budaya Inovasi dan Reformasi. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume V nomor 3. September 2008. Aulich, C. Bataina, Haji, N. Wettenhall, R. 2010. Autonomy and Control in Australian Agencies. Data and Preliminary Findings from Across National Empirical Study. Australian Journal of Public Administration, 69, 2, 214228. Darmawan, C. 2019, Desember 19. Merefleksi Bela Negara. Pikiran Rakyat. Dijkstra, C. 1939. The Quest for Responsibility. American Political Science Review, 33, 1, Januari 25. Zulfaroh, A. N. 2019, September 16. Hartati, A. Sarwono. 2011, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA, MA kelas 12. Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. Hastianto, F. 2017, Oktober. Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik. Spirit Publik, 12, 1, 7582. Herdiansyah, D. P. 2013. Memahami sebuah konsep integritas. Jurnal STY Semarang, 5, 3, Januari 14. Lestari, G. 2015. Bhinneka Tunggal Ika, Hasanah Multikultural. Indonesia di Tengah Kehidupan SARA.
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28-01-31-37. Marsuk, 2019. Etika Jabatan dan Aparatur Sipil Negara dalam Prinsip-Prinsip Good Government, Meraja Jurnal Volume 2, Nomor 2, Juni 2019. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 67. Masyar, Abdul, 2011. Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Otoritas, Jurnal Pemerintahan, Volume I, Nomor 2, Oktober 2011. Nah, S. 2010. Sebuah kontemplasi tentang klasifikasi hak-hak asasi manusia. Jurnal Wawasan Hukum, 22, 1, 124134. Pursika, I. N. 2009. Kajian Analitik Terhadap Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 49, 1, 1520. Syamsi RT, Moch, 2008, Korupsi dan Kemiskinan dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Studi tentang Ketahanan Nasional dalam hubungannya dengan korupsi dan kemiskinan. http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail_detail_pencarian/40615 http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 diakses Rabu, 27 Oktober 2021. Sulistiawati, Sri, dan Purba, Nelvita, 2014. Tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan ketahanan nasional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. http://repo.um.edu.my/11835/1/8.pdf http://repo.um.edu.my/11835/1/8.pdf Tunggal Ika. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 49, 1, 1520. Syamsi RT, Moch, 2008, Korupsi dan Kemiskinan dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Studi tentang Ketahanan Nasional dalam hubungannya dengan korupsi dan kemiskinan. http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail http://repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 http://dot.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 diakses Rabu, 27 Oktober 2021. Sulistiawati, Sri, dan Purba, Nelvita, 2014. Tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan ketahanan nasional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. http://repo.um.edu.my/11835/1/8.pdf http://repo.um.edu.my/11835/1/8.pdf diakses Rabu, 27 Oktober 2021, Siregar, Hairul Nur, dan kawan-kawan, 2019. Ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia, studi kasus Pulau Sebatik dan Tawau, Indonesia-Malaysia. https://journal.unpad.ac.id/socioglobal/artikel/view/23933/pdf https://journal.unpad.ac.id/socioglobal 67. Masyar, Abdul, 2011. Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. Otoritas, Jurnal Pemerintahan, Volume I, Nomor 2, Oktober 2011. Nah, S. 2010. Sebuah kontemplasi tentang klasifikasi hak-hak asasi manusia. Jurnal Wawasan Hukum, 22, 1, 124134. Pursika, I. N. 2009. Kajian Analitik Terhadap Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika.
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 49, 1, 15-20. Syamsi RT, Moch, 2008, Korupsi dan Kemiskinan dalam Perspektif Ketahanan Nasional, Studi tentang Ketahanan Nasional dalam hubungannya dengan korupsi dan kemiskinan. http://.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/40615 http://.repository.ugm.ac.id/home/detail 67. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 68. Utami, R.P. 2018. Opleiding School for Inland C. Ambenaren, Osvia. Abad, Jurnal Sejarah, 02-01-124134. Warta, I.B. 2017. Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Jurnal Santiaji Pendidikan, JSP, 7-1-120-132. Wiranta, D.N. 2015. Transformasi Birokrasi, Cara untuk Penguatan Etika dan Integritas dalam Pencegahan Korupsi. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 2-4-56. Yusuf, I. 2018. Etika dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Galuh, 4-4-548-557. 3. Dokumen-dokumen lainnya Peraturan Pemerintah Nomor 43, 1958 tentang penggunaan Lambang Negara Peraturan Presiden, Perpres, No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. 2018, Modul I, Konsepsi Bela Negara. Jakarta, Dewan Ketahanan Nasional. Taufik, Marga, 2013. Peningkatan pencegahan radikalisme guna stabilitas keamanan dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional. http://lib.lemhanas.go.id/public/media/catalog/0010000000134 SWF 3769 Files Basic HTML page 3 http lemhanas.go.id public media catalog 0010 01160000000134 SWF 3769 Files Basic HTML page 3 HTML. Diakses Rabu, 27 Oktober 2021. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 69. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Media Elektrik Ahsan, I.A. 2017, September 13. PNS, Warisan Kolonialisme Belanda. Retrieved Oktober 12, 2019, from tirto.id, https://tirto.id/pns Warisan Kolonialisme, Belanda CWPJ Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia. 2018, Februari 08. Pidato Bung Karno HUT RI 1953. Retrieved Oktober 15, 2019, from rakyat.id, https://www.rakyat.id/pidato-bung-karno-hut-ri-1953 Antons. 2019, Infografis, ASN Makin Sejahtera. Anton, Editor. Retrieved Oktober 15, 2019, from Antara News, https://www.antaranews.com/infografis/7900522/ASN-Makin Sejahtera Arianto, Y. 2014, Maret 16. Ketika Bung Hatta dibuang ke neraka. Bernama Digul.
Retrieved Oktober 12, 2019, from liputan6.com, https://liputan6.com/news/read/20236666 ketika Bung Hatta dibuang ke neraka bernama Digul Badan Bahasa. 2016, pengertian akuntabel. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemdikbud, https://kb.kemdikbud.go.id/entry/akuntabel Badan Bahasa. 2016, pengertian etik. Retrieved Oktober 15, 2019, from Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemdikbud, https://kb.kemdikbud.go.id/entry/etik. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 70. Danu, M. 2018. Sering disebut oleh Soekarno dan Hatta, apa sih zaman meleset itu? Retrieved Oktober 12, 2019, from Berdikari Online, http://www.berdikarionline.com/zaman-meleset/http://www.berdikarionline.com/zaman-meleset/Darmawan, C. 2015, Januari 8. Basarnas dan Bela Negara. Retrieved from Universitas Pendidikan Indonesia, Berita, http://berita.upi.edu/basarnas-dan-bela-negara-2/bela-negara-detik.com, 2020. Konflik kepentingan, korupsi, dan integritas pelayanan publik. https://news.detik.com/kolom/d-4992707/konflik kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik news.detik.com kolom D-4992707 konflik kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik diakses Senin 1 November 2021 De Jonge 2019 Juni 24. Gubernur Jenderal yang membuang para pendiri bangsa. Retrieved Oktober 12, 2019, from tirto.id, https://tirto.id/d-jonge Gubernur Jenderal yang membuang para pendiri bangsa Ec. Zulfaroh, AN, 2019, September 16. HS Dillon meninggal, begini. Riwayat hidup pejuang para petani itu. Retrieved Oktober 12, 2019, from kompas.com, https://www.kompas.com/trend/read/2019/16/20151865 HS Dillon meninggal begini riwayat hidup pejuang para petani itu, page all S. 2018, April 03. Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila yang terlupakan. Retrieved September 02, 2019, from kumparan.com, https://kumparan.com/syari-et/syarif-abdul hamid al-qadri perancang, Lambang Negara Garuda Pancasila yang terlupakan Everett, An, 2016. Accountability versus Integrity. Retrieved Oktober 3, 2021, from linkedin.com. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 71. https://www.linkedin.com/pals/accountability-versus-integrity-an-everett-msmphr https://www.linkedin.com/pals-accountability versus integrity an-everett-msmphr. Hermawan, M.I. 2017. Menyambut dan mencermati hadirnya UKP Pancasila. Retrieved Oktober 12, 2019, from detik.com, https://detik.com/news.detik.com/d-3525334, menyambut dan mencermati hadirnya UKP Pancasila Indonesia Corruption Watch, 2021. Korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TEA 2020. https://www.antikorupsi.org/id/artikel/korupsi-pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TEA 2020 https://www
Anti Korupsi, Orang, ID, Artikel, Korupsi Pengadaan Paket Sembako di Kementerian Sosial TA2020. Diakses Senin, 1 November 2021, Johari, Haji, 2019. Hikayat Pasukan Komando Indonesia. Retrieved November 12, 2019, from Historia, https://historia.id/militer/artikles/hikayat-pasukan-komando Indonesia, vo2kkompas.com, 2021. KSN, 77 HSN dilaporkan langgar kode etik, 225 dilaporkan langgar netralitas. https://www.kompas.com/reat/2021/9/11/8/12211/k ASN 77 HSN dilaporkan langgar kode etik 225 dilaporkan ASN 77 HSN dilaporkan langgar kode etik 225 dilaporkan. Langgar netralitas. Diakses Jumat, 29 Oktober 2021. Kompas.com, 2021. KPK, ada 7 kasus jual beli jabatan yang libatkan kepala daerah sepanjang 2016 hingga 2021. https://nasional.kompas.com/reat/2021/9/101/9/nasional.kompas.com/ 69. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Media Elektrik Ahsan, I.A. 2017, September 13. PNS, Warisan Kolonialisme Belanda. Retrieved Oktober 12, 2019, from tirto.id, https://tirto.id/pns Warisan Kolonialisme, Belanda CWPJ Aliansi Rakyat Multimedia Indonesia. 2018, Februari 08. Pidato Bung Karno HUT RI 1953. Retrieved Oktober 15, 2019, from rakyat.id, https://www.rakyat.id/pidato-bung-karno-hut-ri-1953 Antons. 2019, Infografis, ASN Makin Sejahtera. Anton, Editor. Retrieved Oktober 15, 2019, from Antara News, https://www.antaranews.com/infografis/790052/ASN-Makin Sejahtera Arianto, Y. 2014, Maret 16. Ketika Bung Hatta dibuang ke neraka. Bernama Digul. Retrieved Oktober 12, 2019, from liputan6.com, https://liputan6.com/news/reat/20236666/ketika-bung-hatta dibuang ke neraka bernama Digul Badan Bahasa. 2016, pengertian akuntabel. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kemdikbud, https://kab.kemdikbud.go.id/entry/akuntabel Badan Bahasa. 2016, pengertian etik. Retrieved Oktober 15, 2019, from Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kemdikbud, https://kab.kemdikbud.go.id/entry/etik. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 70. Danu, M. 2018. Sering disebut oleh Soekarno dan Hatta, apa sih zaman meleset itu? Retrieved Oktober 12, 2019, from Berdikari Online,
http://www.berdikarionline.com/jaman-meleset/http://www.berdikarionline.com/jaman-meleset/darmawan, C. 2015, Januari 8. Basarnas dan Bela Negara. Retrieved from Universitas Pendidikan Indonesia, Berita, http://berita.upi.edu/basarnas-dan-bela-negara-2-bela-negara-detik.com, 2020. Konflik kepentingan, korupsi, dan integritas pelayanan publik. https://news.detik.com/kolom/d-49927007/konflik kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik news.detik.com kolom D-49927007 konflik kepentingan korupsi dan integritas pelayanan publik diakses Senin 1 November 2021 De Jonge 2019 Juni 24 Gubernur Jenderal yang membuang para pendiri bangsa. Retrieved Oktober 12, 2019, from tirto.id, https://tirto.id/d-jonge Gubernur Jenderal yang membuang para pendiri bangsa Ec. Zulfaroh, AN, 2019, September 16. HS Dillon meninggal, begini. Riwayat hidup pejuang para petani itu. Retrieved Oktober 12, 2019, from kompas.com, https://www.kompas.com/trend/read/2019/16/20151865 HS Dillon meninggal begini riwayat hidup pejuang para petani itu, page all s. 2018, April 03. Perancang lambang negara Garuda Pancasila yang terlupakan. Retrieved September 02, 2019, from kumparan.com, https://kumparan.com/syari-et/syarif-abdul hamid al-Qadri perancang, lambang negara Garuda Pancasila yang terlupakan Everett, An, 2016. Accountability versus Integrity. Retrieved Oktober 3, 2021, from linkedin.com. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 71. https://www.linkedin.com/pals/accountability-versus-integrity-and-everett-msmphr https://www.linkedin.com/accountability versus integrity and everett-msmphr. Hermawan, M.I. 2017. Menyambut dan mencermati hadirnya UKP Pancasila. Retrieved Oktober 2019, from detik.com, https://news.detik.com/kolom/d-3525334, menyambut dan mencermati hadirnya UKP Pancasila Indonesia Corruption Watch, 2021. Korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TEA 2020. https://www.antikorupsi.org/id/artikel/korupsi-pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TEA 2020 https://www.antikorupsi, orang, ID, artikel, korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial TEA 2020. Diakses Senin, 1 November 2021, Johari, Haji, 2019. Hikayat Pasukan Komando Indonesia. Retrieved November 12, 2019, from Historia, https://historia.id/militer/artikles/hikayat-pasukan-komando Indonesia, VO2K kompas.com, 2021. KSN, 77 HSN dilaporkan langgar kode etik, 225 dilaporkan langgar netralitas. https://nasional.kompas.com/reat/2021/nasional/8/12118/k ASN 77 HSN dilaporkan langgar kode etik 225 dilaporkan ASN 77 HSN dilaporkan langgar kode etik 225 dilaporkan langgar netralitas.
Diakses Jumat, 29 Oktober 2021. Kompas.com, 2021. KPK, ada 7 kasus jual beli jabatan yang libatkan kepala daerah sepanjang 2016 hingga 2021. https://2021/09/16222421/https://nasional.kompas.com/.